Baik, kita jumpa lagi dalam seri pelajaran tanggapan tentukan pilihanmu dan kita masuk ke pelajaran ke-7 tentang alamiah Roh Kudus misteri. Dalam bagian ini kita akan lihat tentang alamiah Roh Kudus yang dikatakan misteri, tapi sebelumnya kita dengarkan apa yang Sang Pendeta jelaskan tentang hal ini. Tolong perhatikan poin-poinnya supaya kita bisa mengerti dalam pembahasan nanti. 1891. White hanya bilang begini. Ini letter 7 1891. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Tuhan tidak pernah menyatakan dengan jelas kepada saya. Dan engkau pun tidak dapat menjelaskan dengan sempurna kepada orang lain. Karena Tuhan juga tidak menunjukkan kepadamu, menyatakan siapa Roh Kudus itu. 1891. Jadi membaca, saya akan tunjukkan secara perlahan-lahan dia naiknya ya. Supaya saudara lihat bahwa membaca tulisan Ellen White, jangan lihat jangan lihat, oh ini Ellen White bilang misteri kok. Lihat tahunnya, kapan dia tulis. Saat itu terjadi konflik. Lalu ketua konferensinya nulis surat kepada Ellen White. Ellen White, mana sih yang benar? Roh Kudus ini Allah kah, bukankah? Atau bagaimana? Apa pandanganmu? Jadi karena terjadi konflik di antara kami, Ellen White bilang, Tuhan belum tunjukkan sepenuhnya kepada saya. Ini nasihat saya kepadamu. Ketua konferensi katanya, you need to come in harmony with your brethren. Engkau harus hidup dengan harmonis dengan sesama saudaramu. Engkau dapat mengambil Alkitab, menyelidiki Alkitab, dan menunjukkannya kepada orang lain. Ini tuh Alkitab bilang begini. Dan saudaramu yang berbeda pun menunjukkan ayat Alkitab, lalu engkau saling berantem. Pokoknya sampai saat ini, hiduplah dengan harmoni sesama anggota gereja, jangan berantem, karena Tuhan belum pernah menunjukkan kepada saya secara gamblang siapa Roh Kudus itu. Itu tahun berapa? 1891. 1893, Ellen White tulis begini. The Holy Spirit is the comforter. Beberapa poin yang bisa diambil dari penjelasan Sang Pendeta untuk menyegarkan, mungkin nggak semua bisa tangkap. Beberapa poin yang bisa diambil dari penjelasan pendeta adalah yang pertama, alamiah Roh Kudus adalah misteri. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Itu memang kutipan Roh Nubuat. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, dia bilang, Tuhan tidak pernah menjelaskan kepada Nyonya White, dan engkau tidak dapat menjelaskan dengan sempurna kepada orang lain. Nah, kita akan lihat siapa engkau ini. Nyonya White bilang, Tuhan tidak pernah menyatakan kepada saya, kepada engkau juga tidak. Nah, siapa engkau ini? Dalam ceritanya tadi, dia memberikan kesan si engkau ini adalah ketua conference. Karena ketua conference katanya bikin surat. Siapa roh ini kah? Allah kah? Apakah? Kami sampai ada konflik. Ya. Ada konflik katanya. Nanti kita akan lihat siapa yang sebenarnya Nyonya White punya maksud. Dia bicara kepada siapa. Dikatakan juga Tuhan tidak menyatakan siapa Roh Kudus itu di tahun 1891. Ingat tadi dikatakan alamiah Roh Kudus adalah misteri, tapi dia bilang Allah tidak pernah menyatakan siapa Roh Kudus itu. Sudah mulai lihat bedanya? Alamiah dengan siapa sama atau beda? Beda. Kemudian dia bilang, membaca tulisan Nyonya White perlu lihat tahun. Di tahun 1891, Roh Kudus adalah misteri. Tidak dinyatakan siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah misteri, yaitu alamiahnya, dan tidak dinyatakan siapa Roh Kudus. Itu tahun 1891 menurut dia. Berdasarkan surat nomor 7 tadi. Nah, saat itu ada konflik, dan ketua conference tulis surat kepada Nyonya White. Dia katakan, Nyonya White, manakah yang benar? Roh Kudus ini Allah atau bukan? Apa pandanganmu? Sebab ada konflik di antara pendeta. Nyonya White jawab, Tuhan belum menunjukkan kepada saya. Ini nasihat saya kepadamu, yaitu kepada ketua conference itu. You need to come in harmony with your brethren.
Engkau harus hidup harmonis dengan saudara-saudaramu. Jangan bertengkar katanya, karena pemahaman yang berbeda dari Alkitab. Karena si A bilang begini, si B bilang begini. Jangan bertengkar, sebab Tuhan belum berikan secara gamblang siapa Roh Kudus itu. Dan tahun 1893, Nyonya White tulis, Roh Kudus itu adalah sang penghibur. The Holy Spirit is the comforter. Itu yang dia bilang tadi secara ringkas. Dan umat karena mendengar umumnya percaya dan terima. Karena yang menyampaikan seorang pendeta. Tapi apakah benar demikian? Kita perlu uji. Nah, pada saat yang sama, maksud saya ada beberapa isu mengenai hal ini. Yang berikutnya dibawakan oleh seorang yang bernama Joel Ridgway. Mungkin pernah lihat di YouTube, ya, Joel Ridgway ini. Dia ini seorang Trinitas, menjadi non-Trinitas, balik lagi Trinitas. Argumen daripada saudara Joel ini sama dengan yang disampaikan oleh pendeta Dolok Saribu tadi, yang berkhotbah itu. Berikut yang dia katakan. Ellen White berkata bahwa alamiah Roh Kudus adalah sebuah misteri, namun di sini kita mencoba menjelaskannya. Inilah yang membuat dia akhirnya kembali menjadi Trinitas. Karena katanya kaum Trinitas itu berusaha memahami alamiah Roh Kudus. Padahal alamiah Roh Kudus adalah misteri. Nah, apakah benar demikian? Jadi kedua orang ini menyatakan hal yang serupa, makanya kita bahas keduanya. Inilah kutipan yang digunakan oleh saudara Joel, yang diambil dari buku The Acts of the Apostles. Bahwa dalam buku ini dikatakan, the nature of the Holy Spirit, yang ini ya, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Ini dasarnya. Kemudian di bagian bawah, silence is golden. Kita kalau mau bahas yang misteri, lebih baik diam. Itu sering menjadi argumen orang-orang Trinitas kepada kita saat kita mau membahas tentang Roh Kudus. Sebab bagi mereka, apa dan siapa itu sama. Ya. Alamiah Roh Kudus dengan identitas Roh Kudus bagi mereka sama. Padahal tidak demikian. Yang Nyonya White katakan misteri adalah alamiah, the nature. Itu misteri, tidak tahu kita. Tapi Nyonya White berulang-ulang menyatakan identitas Roh Kudus itu. Nah, mari kita baca terjemahan daripada kutipan ini. Yang terdapat dalam The Acts of the Apostles, halaman 52, paragraf pertama. Dikatakan, alamiah Roh Kudus adalah sebuah misteri. Manusia tidak dapat menjelaskannya, sebab Tuhan belum menyingkapkannya kepada mereka. Orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan aneh, mungkin saja menyatukan bagian-bagian kitab suci dan memberikan konstruksi manusiawi terhadapnya. Namun penerimaan terhadap pandangan-pandangan ini tidak akan memperkuat gereja. Mengenai misteri-misteri yang terlalu dalam untuk dipahami manusia, diam adalah emas. Buku The Acts of the Apostles dicetak tahun 1911 atau 4 tahun sebelum Nyonya White meninggal dunia. Nah, kalimat alamiah Roh Kudus adalah sebuah misteri telah dinyatakan sebelumnya, yaitu di tahun 1891 dalam sebuah surat kepada saudara Chapman. Dia bukan ketua conference, dia adalah seorang pendeta. Suratnya nomor 7 tahun 1891 dan itulah yang digunakan oleh pendeta tadi sebagai dasar penjelasannya. Surat nomor 7 itu. Bahwa pada tahun itu belum dinyatakan kepada Nyonya White siapa Roh Kudus itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Nyonya White menulis surat kepada saudara Chapman tentang Roh Kudus. Berikut beberapa cuplikan dari suratnya dan surat yang sama yang pendeta Dolok Saribu tadi sebutkan dalam penjelasannya. Itu sebabnya pembahasan ini disatukan karena yang dibahas sama dengan yang Joel itu katakan juga. Mari kita baca suratnya dan perhatikan apakah selaras dengan yang sang pendeta jelaskan atau berbeda. Ingat suratnya nomor 7 tahun 1891, surat Nyonya White kepada saudara Chapman dan bukan kepada ketua conference. Jadi pada waktu Nyonya White bilang engkau itu bukan
ketua conference, tapi saudara Chapman, dia seorang pendeta. Dikatakan, ia mengutip sebagai contoh, gagasan saya mengenai Roh Kudus bukanlah Roh Allah, yaitu Kristus, melainkan malaikat Gabriel. Ya, jadi memang ada konflik, ada isu. Nah, ketua conference saat itu tidak terima dengan ajarannya Chapman ini. Nah, karena tidak terima, Chapman minta masukan dari Nyonya White. Inilah surat ini. Bukan ketua conference yang kirim surat ke Nyonya White, tapi Nyonya White kirim surat kepada Chapman berdasarkan konflik ini. Dan keyakinan saya bahwa 144.000 orang tersebut adalah orang-orang Yahudi yang akan mengakui Yesus sebagai Mesias mereka. Dalam semua hal mendasar, saya sangat selaras dengan anggota kita. Tetapi ketika saya mencoba untuk menunjukkan apa yang menurut saya merupakan pencerahan baru mengenai kebenaran, ini Chapman yang bicara, mereka yang berkuasa, seperti ketua conference tadi, yang tampaknya tidak pernah melakukan penyelidikan pribadi mengenai masalah ini, menolak untuk melihat ke dalam Alkitab, tetapi mencap saya sebagai seorang rekan dengan ide-ide aneh dalam Alkitab. Jadi saudara Chapman ini punya ajaran yang unik. Roh Kudus itu adalah Gabriel, 144.000 itu adalah orang Yahudi. Semuanya. Ya. Dan gara-gara ini mereka ada konflik. Oleh sebab itu dia tulis surat kepada Nyonya White. Nyonya White tanggapi. Dan oleh karena ajaran-ajarannya ini, Saudara Robinson menyarankan agar dia menjadi penjual buku dulu. Jangan jadi pendeta dulu, jadi penjual buku dulu. Saudara Chapman lalu mengirimkan surat kepada Nyonya White untuk mendapatkan nasihat. Nasihat yang pertama yang Nyonya White sampaikan dalam suratnya, yaitu dalam paragraf 2, diambil dari, sebentar saya ulangi sedikit ya. Jadi dalam membuat suratnya, Nyonya White menggunakan paragraf pertama untuk masalahnya. Ini paragraf pertama, surat nomor 7. Ini masalahnya. Nah, dalam memberikan nasihat atau tanggapan kepada saudara Chapman, dalam paragraf kedua, ya, langsung Nyonya White kutip dari Alkitab, Yohanes pasal 17, ayat 17 sampai 27. Dan secara khusus Nyonya White kutip ayat 20 sampai 23. Mari kita baca ayat 20 sampai 23. Ini dalam paragraf kedua. Jadi paragraf pertama masalahnya, paragraf kedua dia mulai jawab tanggapannya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini yang Nyonya White sampaikan dalam paragraf 2 dari suratnya kepada saudara Chapman, agar memiliki kesatuan dengan para umat, sebab oleh karena dia mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah malaikat Gabriel, maka terjadi keretakan dalam umat. Nyonya White nasihati agar bersatu dengan saudara-saudara seiman, dan caranya adalah dengan tinggal dalam Yesus dan di dalam Bapa. Sebab demikianlah jemaat mula-mula, mereka satu hati, yaitu dengan menerima Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Selected Messages, buku ketiga, halaman 20, paragraf 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jadi bagaimana kalau mau bersatu? Tinggal dalam Yesus. Bagaimana tinggal dalam Yesus? Menerima rohnya. Jawabannya jelas, sederhana, mudah dimengerti.
Jelas sekali Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah rohnya Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Sekarang kita kembali kepada surat Nyonya White kepada Saudara Chapman, dan lihat hubungannya dengan surat ini, ya. Dengan kutipan ini, maaf ya. Kita kembali ke surat Nyonya White kepada Saudara Chapman dan lihat hubungannya dengan kutipan ini. Kita baca paragraf 10 dari surat nomor 7 tahun 1891 tadi. Nyonya White tulis begini kepada Saudara Chapman. Umat Kristen harus disempurnakan dalam satu tubuh di dalam Kristus. Dan melalui Kristus mereka menjadi satu dengan Bapa. Jadi kesatuan yang Nyonya White maksudkan adalah kesatuan dalam Yesus, yaitu dengan menerima rohnya Kristus. Dan bila mana bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Bapa. Nah, kemudian dalam paragraf 13, Nyonya White mulai tanggapi ajaran Chapman tentang Roh Kudus. Ada masalah, kemudian Nyonya White jelaskan dasar-dasar Alkitab dan juga penjelasannya. Kemudian Nyonya White mulai jelaskan dalam paragraf 13, siapa itu Roh Kudus itu? Bukan seperti yang kamu ajarkan. Mari kita baca. Dalam surat yang sama, dan ingat tadi, pendeta katakan apa? Tahun 1891, belum disingkapkan kepada Nyonya White siapa Roh Kudus itu. Ya. Kita baca di paragraf 13 ini, apakah sudah mulai dinyatakan siapa Roh Kudus itu? Gagasan Anda tentang dua pokok bahasan yang Anda sebutkan tidak selaras dengan terang yang telah diberikan Allah kepada saya. Alamiah Roh Kudus adalah sebuah misteri. Inilah pertama kali Nyonya White gunakan, nanti diulang lagi di Acts of the Apostles. Hal itu tidak diungkapkan dengan jelas, dan Anda tidak akan pernah dapat menjelaskannya kepada orang lain. Karena Tuhan belum mengungkapkannya kepada Anda. Anda mungkin mengumpulkan ayat-ayat kitab suci dan menyusun konstruksinya, namun penerapannya tidak benar. Dari paragraf 13 ini, Nyonya White tekankan kepada Chapman bahwa mengenai alamiah, misteri, Allah tidak ungkapkan kepada saya. Apa yang diajarkan oleh Saudara Chapman bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel tidak selaras dengan yang Allah nyatakan kepada Nyonya White. Dan kemudian Nyonya White katakan bahwa alamiah Roh Kudus itu adalah misteri. Alamiah Roh Kudus tidak diungkapkan dengan jelas kepada manusia. Tidak pernah dinyatakan kepada manusia alamiahnya Roh Kudus. Ini perlu kita pahami. Tidak pernah. Tetapi perhatikan dalam paragraf 14. Jadi Nyonya White mulai tanggapi Roh Kudus di paragraf 13, alamiahnya tidak tahu. Sekarang di paragraf 14, perhatikan yang dia jelaskan. Tidaklah penting bagimu untuk mengetahui dan mampu mendefinisikan apa itu Roh Kudus. Ya, perhatikan bedanya. Karena alamiah Roh Kudus misteri, tidak penting bagi kamu untuk mendefinisikan apa itu Roh Kudus. Kristus memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah penghibur, dan penghibur adalah Roh Kudus. Di sini mulai dinyatakan tentang identitas. Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 16 dan 17. Yang kuning, Nyonya White jelaskan. Ini mengacu pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Apakah Nyonya White bicara alamiah atau identitas di sini? Nyonya White bicara mengenai identitas. Nyonya White bilang, Roh Kudus itu adalah penghibur. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Nyonya White mau kasih tahu sama Saudara Chapman, Roh Kudus itu identitasnya ini, bukan Gabriel yang seperti kamu ajarkan itu. Nyonya White katakan tidak penting bagi Chapman untuk mendefinisikan apa itu Roh Kudus. Artinya alamiah Roh Kudus adalah misteri, tidak perlu dibahas. Jika saudara ingat,
sang pendeta menjelaskan bahwa di tahun 1891 Tuhan belum ungkapkan siapa Roh Kudus kepada Nyonya White. Tapi kenyataannya sudah. Nyonya White sampaikan kepada saudara Chapman bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Tidak perlu tunggu tahun 1893 untuk tahu siapa Roh Kudus. Tuhan sudah nyatakan, tapi alamiahnya tidak pernah dinyatakan. Ingat, alamiah dan identitas berbeda. Identitas Roh Kudus itu dijelaskan oleh Alkitab dan Roh Nubuat, sebab Yesus sendiri yang nyatakan. Yesus menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Itulah yang Yesus jelaskan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dan dengan jelas Nyonya White berkata, Roh Kudus tersebut mengacu kepada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Karenanya kalau kita buat dalam format matematis, dapat kita simpulkan, Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kristus disebut penghibur. Apa yang sama di sini? Penghibur. Karenanya kalau dalam ilmu matematis penghibur bisa dicoret, ya. Kita coret penghibur. Maka hasilnya adalah Roh Kudus sama dengan Roh Kristus. Tidak heran, Roh Nubuat tulis apa? Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diutus kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Inilah pentingnya belajar Roh Nubuat dengan benar, yaitu kutipan menjelaskan kutipan, sebagaimana nasihat Nyonya White kepada kita. Kalau hanya nongkrong di sebuah kutipan, maka akan sulit memahami dan malah dapat menimbulkan pemahaman pribadi yang bercabang, yang berpotensi salah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, benar bahwa alamiah Roh Kudus adalah misteri dan tidak dinyatakan kepada kita. Tetapi identitas Roh Kudus bukan misteri dan malah berulang-ulang dinyatakan kepada kita agar kita mengenal siapa Roh Kudus tersebut. Karenanya menggunakan kutipan bahwa alamiah Roh Kudus adalah misteri sebagai dasar untuk tidak membahas Roh Kudus dan atau sebagai dasar untuk berpindah dari non-trinitas kepada trinitas adalah salah. Sebab menggunakan dasar pikiran yang salah. Menyamakan alamiah dengan identitas. Saudara Joel mencampurkan alamiah dengan identitas dan akhirnya membuat orang bingung. Alamiah dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Benar alamiah misteri, tapi identitas tidak misteri. Ini penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh para umat. Perhatikan bagian berikut ini. Tahun 1891, Gereja Advent, ya, yang orang banyak ini, mempunyai pemahaman bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Tahun 1891 yang sama, Saudara Chapman yang adalah hamba Allah, dia mengatakan Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Karena ajarannya ini, ketua conference katakan, kamu jangan melayani dulu, kamu jual buku dulu. Jangan sampai nanti ajaranmu merusak atau menyesatkan umat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja Advent yang tadinya non-trinitas tahun 1891 menjadi trinitas. Mereka bilang Roh Kudus itu bukan Roh Kristus. Dulu mereka percaya Roh Kudus adalah Roh Kristus. Sekarang tidak percaya lagi. Sementara kelompok yang katanya mengajarkan ajaran yang lain disebut kelompok non-trinitas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dan karena ajaran itu tidak boleh melayani juga. Dan bahkan dikeluarkan dari gereja. Padahal ajarannya sama dengan yang gereja tahun 1891. Yang di ujung kanan bawah dengan ujung kiri atas sama. Sekarang gereja Advent sudah jadi trinitas dan percaya Roh Kudus itu adalah oknum lain yang disebutlah roh. Dan mereka yang percaya Roh Kudus adalah Roh Kristus seperti umat Advent di tahun 1891 tidak boleh melayani lagi dan bahkan banyak yang dikeluarkan dari gereja. Tidak boleh bersatu dengan gereja.
Saudaraku dalam Tuhan, surat Nyonya White tersebut adalah bukti bahwa gereja Advent di zaman itu bukanlah gereja Trinitas, tapi gereja non-Trinitas. Mereka yang tidak percaya Roh Kudus adalah Roh Kristus seperti Saudara Chapman tidak boleh melayani dan disarankan untuk jual buku dulu, tapi dihimbau untuk kembali bersatu. Namun sekarang jadi lebih drastis dan tragis. Yang tidak percaya Roh Kudus adalah Roh Kristus, malah yang menguasai gereja Advent. Dan mereka mengeluarkan orang-orang yang percaya Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Kebalikannya. Jadi, menggunakan kutipan tentang alamiah Roh Kudus adalah misteri sebagai dasar untuk menyatakan kelompok non-trinitas keliru adalah salah total. Hal itu di luar konteks, tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Sebab yang kelompok non-trinitas ajarkan bukan alamiahnya, tapi identitasnya. Yang kita selalu kabarkan tentang adalah Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus, pribadinya Bapa, pribadinya Kristus. Roh itu Kristus terima dari Bapanya, Bapa berikan kepada anak, anak berikan kepada kita. Pada waktu anak berikan kepada kita, itulah disebut Roh Kristus. Bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Bahwa penghibur itu adalah rohnya Yesus. Sebab penghibur itu adalah Kristus itu sendiri. Itulah yang Roh Nubuat kabarkan, itulah juga Alkitab nyatakan. Perhatikan yang Roh Nubuat katakan dalam Review and Herald tanggal 26 Oktober tahun 1897 paragraf 15. Tidak ada penghibur seperti Kristus. Mesti bagaimana lagi menjelaskannya? Kita mesti menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau dibilang tidak ada penghibur seperti Kristus artinya hanya Yesus penghibur itu. Begitu lembut dan benar. Dia tersentuh dengan perasaan dan kelemahan kita. Kenapa? Karena dia telah menjadi manusia. Siapa yang bicara kepada hati kita? Rohnya. Kalau dibilang rohnya, itu oknum lain? Bisa lihat Trinitas merusak bahasa. Main sulap. Ya. Mohon maaf, kalau masih ada yang percaya Trinitas di antara kita ini, bahkan yang di Zoom, saya mohon maaf. Tapi pikirkan baik-baik. Trinitas banyak merusak. Rohnya berbicara kepada hati. Identitas penghibur itu dengan jelas dinyatakan oleh Roh Nubuat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang hadir dalam hati kita oleh kehadirannya yang disebut Roh Kristus. Bisa lihat kesalahan besar yang dilakukan oleh Saudara Joel dan sang pendeta. Mereka campur adukan alamiah dan identitas yang membuat umat tidak mengenal siapa Roh Kudus itu. Ya. Mereka sengaja buat itu supaya umat terima bahwa Roh Kudus itu adalah oknum lain yang disebut Allah Roh. Roh Nubuat berulang-ulang menyatakan bahwa siapa Roh Kudus itu. Tapi Saudara Joel dan sang pendeta berusaha menutupinya dengan menggunakan kutipan yang salah. Kenapa lagi salah? Perhatikan yang Nyonya White sampaikan kepada Saudara Chapman dalam suratnya itu. Yang tadi disinggung oleh pendeta. Nyonya White katakan dalam paragraf 16 dari surat yang sama. Saya harap Anda berusaha untuk menjadi harmonis dengan organisasi. Artinya, organisasi saat itu tidak mengajarkan Roh Kudus adalah Gabriel. Apa yang diajarkan organisasi? Roh Kudus adalah Rohnya Kristus. Nyonya bilang kamu harus harmonis dengan organisasi. Sebab ajaran Chapman ajarkan bahwa Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Nyonya White katakan Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus yang disebut penghibur. Karenanya Chapman dinasihati agar hidup harmonis dengan apa yang diyakini oleh organisasi. Yang pada saat itu masih tetap anti-trinitas. Tahun 1891 masuk dalam tahap kedua, 1888 sampai 1898 masih tetap anti-trinitas sebagaimana yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi, Nyonya White minta Chapman untuk harmonis dengan gereja yang anti-trinitas. Tapi, Saudara Joel dan Pendeta Dolok Saribu tadi menggunakan surat dan kutipan dari zaman anti-trinitas
untuk mendukung ajaran mereka Trinitas. Tidak pernah hal ini diungkapkan kepada anggota-anggota. Ya seperti tadi penjelasannya, anggota paling, oh ya sudah benar. Apa yang dia bilang sudah itu sudah. Bisa lihat kebingungan yang dibuat agar umat terima-terima saja. Kan lucu ini. Menggunakan surat non-trinitas sebagai bukti dasar ajaran Trinitas. Terakhir, dia bilang ini juga sama Chapman dalam paragraf 17. Anda perlu menjadi harmonis dengan saudara-saudara Anda. Jadi tidak hanya harmonis dengan organisasi, tapi harmonis juga dengan saudara-saudaranya. Karena organisasi dengan anggotanya percaya hal yang sama, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Apa yang diyakini oleh saudara-saudara pada zaman itu adalah mereka percaya kepada Allah yang benar. Mereka tidak percaya Trinitas. Karenanya Nyonya White nasihatkan Chapman agar menjadi harmonis dengan saudara-saudaranya yang non-Trinitas. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jangan gunakan kutipan atau tulisan non-Trinitas untuk menjadi pendukung doktrin Trinitas. Inilah yang dibuat oleh saudara Joel dan sang pendeta. Karenanya, apakah alamiah atau identitas yang misteri? Mana yang misteri? Alamiah yang misteri. Identitas tidak misteri. Dan kita puji Tuhan, dalam kebenaran ini kita mengenal siapa Roh Kudus itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Demikian saudaraku dalam Tuhan.